dari Sabtu. Maaf. Oh iya, hari Sabtu. Ya. Sekarang sama-sama ya. Ada yang tahu ini angka berapa? Satu. Bahasa Inggrisnya satu? Yang keras? Ini angka berapa? Angka bahasa Inggris. Mimpi Putri, perempuan lajang asal Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur ini cukup sederhana, yakni meluasnya literasi hingga menjangkau pelosok desa nan terpencil. Mungkin bagi sebagian orang, harapan gadis berusia 23 tahun itu terlampau landai karena Putri hanya ingin anak-anak di desanya yang notabene memiliki orang tua dari kalangan petani bisa membaca dan memiliki pengetahuan luas, khususnya pada periode kekinian di mana tengah berkembang era digital, industri 4.0 hingga belum berakhirnya masa pandemi COVID-19 yang berdampak di berbagai sektor dan kejadian serupa juga melanda ratusan negara di belahan bumi ini, termasuk di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sebelum ada Lentera Wilis, ini kan sudah ada lelesan. Awalnya berangkat dari keprihatinan kita sih melihat adik-adik kita terhadap pendidikannya. Karena dilihat dari perhatian dari orang tua untuk mendampingi belajar itu masih kurang di daerah sini. Akhirnya kami mengadakan sebuah les-lesan bimbel untuk mewadahi adik-adik untuk belajar. Perjuangan literasi dari sosok Putri ini berawal sejak tahun 2017, ketika ia merasa prihatin terhadap pendidikan anak-anak usia sekolah di desanya. Apalagi bukan sebuah perkara mudah untuk memulai pendirian Taman Baca Lentera Wilis yang berada di Desa Joho dan berlokasi belasan kilometer dari pusat kota Kediri itu, dan memang sangat jauh dari pemikiran modern karena letaknya yang merupakan desa terakhir di lereng Gunung Wilis. Namun dengan bantuan teman-teman semasa sekolah dasar, perempuan berhijab ini berhasil mendirikan taman baca bernama Lentera Wilis. Di sisi lain, warga Joho itu sendiri mayoritas bekerja sebagai petani. Dengan kesibukannya, mereka menggarap sawah. Lantas akhirnya jarang sekali memikirkan pendidikan anak-anaknya, di mana hal terpenting bagi mereka hanyalah bagaimana bisa memperoleh uang demi mendapatkan sesuap nasi dan bertahan hidup. Bahkan sekarang, di tengah masa pandemi virus corona, mereka tetap berjuang tanpa kenal lelah. Lalu saat badai virus corona menerpa, Taman Baca ini juga masih beroperasi, yaitu dengan tetap menggunakan ruang tamu dan ruang keluarga di rumah Putri. Kemudian ia dan teman-temannya mulai aktif mengajar berbagai mata pelajaran, mulai dari matematika, bahasa Inggris, komputer, hingga beragam pekerjaan rumah yang berlatarkan sistem dalam jaringan atau daring, mengingat masih berlangsungnya gelombang pandemi virus corona. Kemudian seiring berjalannya waktu ada pandemi. Nah, setelah pandemi kita melihat bahwa ada di sini sulit sekali untuk belajar, apalagi adanya PJJ dan juga daring. Itu sangat membuat orang tua itu kesulitan untuk mengajari anak-anaknya di rumah. Dan akhirnya kami dan juga beberapa teman-teman seperti Kak Alis dan juga Kak Bagus itu untuk mendirikan Rumah Baca Lentera Wilis. Jadi berangkatnya berawal dari adanya PJJ dan daring dari sekolah. Di sisi lain, manfaat pendirian Taman Baca Lentera Wilis diungkapkan oleh Luna, pelajar kelas 7 SMP Negeri 1 di Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Ia menilai metode belajar di Taman Baca ini menyenangkan. Selain itu, para tenaga relawan juga mampu mendidik dengan cara unik, hingga ada pula jadwal belajar yang diselingi mendongeng berbagai kisah pengetahuan sebagai bekal pada anak untuk masa mendatang. Modal belajar ini pula yang diyakini peserta didik di Taman Baca mampu membantu mereka dalam mengerjakan beragam soal sulit tatkala mendapatkan tugas belajar dari sekolah untuk dikerjakan di rumah. Ada banyak, ada belajar bahasa Inggris, belajar komputer, belajar matematika. Kalau ngerjain tugas itu bisa ke sini minta tolong sama kakaknya. Kalau di sini kan ada wifi, jadi bisa ngerjain tugas di sini aja sambil dibantuin sama kakaknya. SMP Negeri 1 Semen. Melalui metode belajar yang dihadirkan tanpa biaya, kemas menyenangkan dan ditunjang sarana wifi gratis, Luna berharap anak-anak sepertinya di Desa Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, Jawa Timur tetap bisa menyelesaikan pendidikannya dan meraih cita-cita mereka menjadi generasi milenial yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa Indonesia. Ayu Citra melaporkan.